Bapak-bapak sekalian, tahukah Anda bahwa terkadang kunci utama menuju rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warohmah, itu sebenarnya sangatlah sederhana? Ya, kuncinya adalah mendadak pura-pura lupa ketika pasangan mulai mengungkit kesalahan masa lalu atau melakukan kekeliruan kecil. Ini bukan sekedar candaan belaka, melainkan sebuah seni tingkat tinggi dalam membina hubungan. Sebuah jurus rahasia yang bila diterapkan secara konsisten akan mampu memadamkan api pertengkaran sekecil apapun sebelum membesar, serta membawa kedamaian seketika di dalam ruang keluarga kita. Pernikahan pada hakikatnya adalah penyatuan dua insan yang sangat berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda pola asuh, dan tentu saja berbeda kebiasaan. Berdasarkan kitab suci, penciptaan pasangan dari jenis kita sendiri adalah agar kita cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Namun dalam praktiknya, menyatukan dua isi kepala yang berbeda tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selalu ada gesekan-gesekan kecil yang terjadi hampir setiap hari. Mulai dari urusan menaruh handuk sembarangan hingga lupa mematikan lampu kamar mandi. Dalam realita kehidupan sehari-hari, kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas dari sifat lupa. Terkadang kopi yang disajikan terlalu manis atau masakan yang dihidangkan sedikit keasinan. Jika setiap kesalahan kecil ini dibesar-besarkan, dicatat dalam memori, lalu diungkit-ungkit kembali pada setiap kesempatan, maka rumah yang seharusnya menjadi surga dunia akan berubah menjadi ruang sidang yang penuh dengan saling tuduh dan pembelaan diri tiada akhir. Mengkritik setiap perbuatan pasangan secara berlebihan adalah racun yang sangat mematikan bagi keharmonisan rumah tangga. Sikap selalu ingin mencari kesempurnaan pada diri orang lain justru akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang yang telah terbangun bertahun-tahun. Ketika seseorang merasa terus-menerus diawasi dan dihakimi di rumahnya sendiri, ia akan kehilangan rasa nyaman. Itulah mengapa ajaran agama kita yang luhur selalu menekankan pentingnya menutupi aib dan memaafkan kekeliruan, demi menjaga keutuhan hati dan kehormatan keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, para ulama terdahulu mengajarkan sebuah konsep indah yang disebut dengan taghaful. Taghaful secara bahasa bermakna pura-pura lalai atau sengaja mengabaikan sesuatu padahal kita menyadarinya. Dalam konteks rumah tangga, taghaful adalah sikap sengaja menutup mata dan telinga terhadap kesalahan sepele atau ucapan tak menyenangkan dari pasangan, seolah-olah kita tidak melihat atau menerba. Ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah bentuk kelapangan jiwa yang sangat luar biasa. Sikap pura-pura tidak tahu ini sama sekali bukanlah pertanda kebodohan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, menurut para ulama besar, taghaful adalah puncak dari kecerdasan sosial dan kematangan emosional. Seseorang yang mempraktikkan taghaful sebenarnya sangat sadar dan tahu persis akan kesalahan pasangannya, namun ia menahan lisannya untuk tidak berkomentar. Ia memilih untuk menelan keegoisannya demi menjaga perasaan orang yang dicintainya. Ia mengerti bahwa tidak semua hal di dunia ini harus dikomentari atau diperdebatkan. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama terkemuka, pernah menyampaikan sebuah nasihat emas yang sangat masyhur. Beliau mengatakan bahwa 9/10 dari akhlak yang baik itu letaknya ada pada sifat taghaful, yakni pura-pura tidak tahu atau mengabaikan kesalahan orang lain. Pernyataan ini menunjukkan betapa besarnya porsi sikap toleran ini dalam membentuk kepribadian yang luhur. Tanpa adanya sifat saling memaklumi ini, kehidupan sosial manusia, terlebih lagi kehidupan rumah tangga, akan terasa sangat sempit dan menyiksa. Coba bayangkan, jika 9/10 dari kebaikan budi pekerti bersumber dari kemampuan kita mengabaikan kesalahan kecil, betapa banyak energi yang bisa kita hemat. Kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk meributkan mengapa handuk diletakkan di atas kasur atau mengapa pasta gigi ditekan dari tengah.
Energi yang berharga itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, seperti beribadah bersama, mendidik anak-anak, atau sekedar berbincang hangat membicarakan cita-cita masa depan keluarga yang cemerlang. Ulama besar lainnya, Hasan al-Basri, juga menegaskan bahwa tidaklah perbuatan orang-orang mulia itu melainkan banyak mempraktekkan taghaful. Ma zalat taghafulu min fi'lil kiram, yang artinya senantiasa bersikap taghaful, mengabaikan kesalahan, adalah termasuk perbuatan orang-orang mulia. Orang yang berjiwa kerdil akan selalu mencari-cari kesalahan sekecil lubang jarum, sementara orang yang berjiwa besar akan mampu memaafkan kesalahan sebesar gunung sekalipun. Sikap mulia inilah yang diajarkan oleh kitab suci, bahwa menahan amarah dan memaafkan kesalahan sesama manusia adalah ciri utama dari hamba-hamba Tuhan yang bertakwa, yang disiapkan bagi mereka surga seluas langit dan bumi. Berdasarkan sejarah ajaran agama ini, teladan tertinggi dalam berumah tangga juga banyak mempraktikkan sifat tagaful ini. Ketika dihidangkan makanan yang tidak disukai, tidak pernah sekalipun terlontar celaan dari lisan yang mulia. Beliau memilih untuk diam atau tersenyum menjaga perasaan orang yang telah lelah memasak dan mempersiapkan hidangan tersebut. Inilah bentuk nyata dari pendidikan karakter berbasis teladan, di mana kelembutan dan kebijaksanaan jauh lebih efektif dalam mengubah sikap seseorang daripada teguran keras yang melukai harga diri. Secara psikologis, jurus pura-pura lupa ala ulama ini bekerja bagaikan sebuah filter atau penyaring di dalam otak kita. Setiap harinya, kita menerima ratusan interaksi dari pasangan kita. Jika filter ini aktif, maka segala kalimat bernada tinggi, keluhan sepele, atau sindiran ringan akan otomatis tersaring dan terbuang sebelum sempat masuk ke dalam hati. Kita secara sadar memilih informasi mana yang layak direspon dan mana yang lebih baik dibiarkan berlalu begitu saja bersama hembusan angin. Sebagai contoh penerapan praktis, bayangkan ketika pasangan Anda kelelahan seharian mengurus rumah, hingga tanpa sengaja menyajikan hidangan yang sedikit hangus. Jika Anda menggunakan kacamata ego, Anda akan marah dan merasa tidak dihargai. Namun dengan jurus taghaful, Anda akan pura-pura tidak menyadari kehangusan tersebut. Anda fokus pada rasa syukur bahwa masih ada makanan di atas meja dan ada pasangan yang peduli mengurus keluarga. Tindakan kecil pura-pura tidak tahu ini akan menyelamatkan malam Anda dari keributan yang sia-sia. Contoh lainnya adalah ketika Anda menitipkan sebuah barang penting untuk dibelikan sepulang ia bekerja, namun pasangan Anda benar-benar lupa membelinya. Daripada menyambutnya dengan omelan panjang lebar di ambang pintu yang akan merusak suasana istirahatnya, lebih baik terapkan taghaful. Tersenyumlah, sambutlah kepulangannya dengan ramah, dan anggaplah barang tersebut memang belum rezeki Anda hari itu. Besok masih ada hari, dan barang tersebut masih bisa dicari. Namun kedamaian hati pasangan Anda yang kelelahan jauh lebih mahal harganya. Jurus pura-pura lupa ini sejatinya merupakan sebuah metode komunikasi nonverbal tingkat tinggi. Ketika Anda mendiamkan kesalahan pasangan, seringkali pasangan Anda sebenarnya menyadari kesalahannya tersebut. Kesunyian Anda dan ketiadaan teguran dari lisan Anda justru akan membuatnya merenung. Ia akan merasa malu dan segan melihat kebesaran hati Anda yang memilih untuk tidak mempermalukannya. Bentuk komunikasi tanpa suara ini, menurut ajaran agama, jauh lebih menyentuh sanubari dan lebih efektif memunculkan kesadaran diri yang tulus dari dalam batin seseorang. Mempraktekkan sifat pura-pura lupa ini sebenarnya memberikan kelegaan psikologis yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri. Kita tidak lagi merasa terbebani untuk harus memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa kita selalu benar. Ada kedamaian yang mendalam ketika kita melepaskan kebutuhan akan validasi ego tersebut. Berdasarkan ajaran agama yang mulia, mengalah dalam perdebatan meskipun kita berada di pihak yang benar adalah sebuah amalan luhur yang dijanjikan kedudukan mulia kelak.
Kedamaian batin jauh lebih berharga daripada memenangkan argumen. Namun demikian, ada satu batasan penting yang harus sangat kita perhatikan. Konsep pura-pura lupa atau taghaful ini hanya berlaku murni untuk masalah-masalah duniawi, kebiasaan sehari-hari, dan kesalahan-kesalahan sepele yang tidak melanggar syariat. Kita tidak boleh mempraktikkan pura-pura lupa jika menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban agama yang sangat fundamental. Jika pasangan meninggalkan ibadah wajib atau melakukan perbuatan yang sangat fatal menurut kitab suci, maka disitulah kewajiban kita untuk mengingatkan dengan penuh hikmah, cinta, dan kasih sayang. Toleransi tingkat tinggi dalam rumah tangga tidak sama dengan pembiaran terhadap keburukan akhlak. Kita harus pandai memilah mana yang merupakan kelemahan manusiawi yang patut dimaklumi, dan mana yang merupakan sifat buruk berulang yang membutuhkan bimbingan serius. Taghaful ibarat obat penenang sesaat agar situasi tidak memanas. Namun untuk penyakit perilaku yang sudah kronis, tetap dibutuhkan pengobatan berupa dialog dari hati ke hati di waktu yang tepat dan suasana hati yang sudah sangat kondusif untuk dinasehati. Tidak bisa dipungkiri bahwa mempraktikkan jurus pura-pura lupa ini membutuhkan persediaan kesabaran yang ekstra besar. Di saat pasangan mulai mengungkit-ungkit sebuah kesalahan di masa lalu, secara refleks, ego kita akan merontah dan ingin segera memberikan bantahan yang tak kalah pedasnya. Membungkam lisan saat kita memiliki kemampuan penuh untuk membalas ucapan tersebut adalah sebuah peperangan batin yang luar biasa hebat. Namun, ingatlah ajaran agama bahwa orang yang paling kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu menahan amarahnya. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda berhasil membuang muka dari kesalahan sepele pasangan dan menahan ucapan amarah yang sudah berada di ujung lidah, pada saat yang sama, Tuhan Yang Maha Kasih sedang mencatatkan pahala yang tiada terhingga. Menahan amarah demi menjaga persaudaraan dan keutuhan keluarga adalah sebuah ibadah rahasia yang tak terlihat oleh orang lain, namun nilainya sangatlah istimewa. Kebahagiaan rumah tangga merupakan manifestasi dari turunnya rahmat ilahi kepada hamba-hambanya yang pandai memaafkan dan berlapang dada. Pura-pura lupa atau sengaja tidak memperdulikan kesalahan merupakan bentuk peneladanan kita terhadap salah satu sifat agung Sang Pencipta, yaitu Maha Pemaaf dan Maha Menutupi aib hamba-hambanya. Jika Tuhan Pencipta langit dan bumi saja senantiasa memberikan ampunan, menutupi kesalahan fatal kita dari pandangan orang lain, dan melimpahkan nikmat tak henti-hentinya, maka alangkah congkaknya diri kita sebagai manusia biasa jika kita tidak mau memaafkan dan melupakan kesalahan kecil pasangan hidup kita sendiri yang telah banyak berkorban untuk kita. Manfaat dari mempraktikkan sikap saling memaklumi ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri saja, namun memberikan dampak psikologis yang amat positif bagi anak-anak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah yang sepi dari teriakan, bebas dari perdebatan sengit tentang hal-hal sepele, dan penuh dengan aura kedamaian, akan tumbuh menjadi pribadi yang stabil, tenang, dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka belajar memaafkan langsung dari teladan terbaiknya, yakni ayah dan ibu yang mereka saksikan setiap harinya. Dengan adanya sikap taghaful, kita secara tidak langsung sedang membangun sebuah ruang aman emosional di dalam rumah kita. Rumah sejati bukanlah bangunan mewah yang terbuat dari bata dan semen, melainkan perasaan aman, di mana seseorang tahu bahwa ketika ia berbuat salah atau sedang rapuh, ia tidak akan dihakimi, apalagi dihancurkan harga dirinya. Pasangan akan merasa tenang saat pulang ke rumah, mengetahui bahwa pasangannya adalah pelindung kehormatannya yang selalu bersedia menutup mata terhadap ketidaksempurnaannya. Berdasarkan kebijaksanaan kitab suci, kita diajarkan sebuah prinsip penting,
Jika kita tidak menyukai satu hal dari pasangan kita, maka ingatlah bahwa ada puluhan hingga ratusan kebaikan lain yang ada pada dirinya yang patut disyukuri. La yafrak mu'minun mu'minatan, in kariha minha khuluqan, radhiya minha akhara. Yang artinya, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, istrinya. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, maka ia pasti ridho terhadap akhlak lainnya. Memusatkan pikiran pada satu kesalahan kecil bagaikan hanya melihat titik hitam kecil di tengah selembar kertas putih yang luas. Jurus pura-pura lupa membantu kita menggeser fokus pikiran, memalingkan mata dari titik hitam tersebut dan beralih mengapresiasi lembaran putih kebaikan yang membentang sangat luas. Bagian terberat dari menjalankan seni takaful ini adalah pertarungan melawan ego dan kesombongan diri. Seringkali seseorang tidak mau memaafkan kesalahan sepele pasangannya semata-mata karena merasa dirinya jauh lebih baik, lebih teliti, atau lebih berjasa dalam keluarga. Kesombongan halus inilah yang diwanti-wanti oleh berbagai ajaran agama. Orang yang tidak bisa merendahkan hati untuk memaafkan pasangannya, pada akhirnya akan menuai kehampaan. Kita harus senantiasa ingat bahwa pernikahan adalah tim yang saling menopang, bukan arena perlombaan mencari siapa yang paling hebat. Ketika Anda memandang pasangan Anda dengan lensa kasih sayang dan penuh rahmat, Anda akan menyadari betapa ringkih dan fana kehidupan ini. Terlalu berharga dan teramat singkat waktu hidup di dunia jika hanya dihabiskan untuk menyimpan dendam dan kekesalan. Cobalah sesekali pandang wajah pasangan Anda ketika ia sedang tertidur lelap. Lihatlah raut kelelahan di wajahnya. Ingatlah akan perjuangannya menemani Anda di saat susah. Seketika, rasa ingin mempermasalahkan hal remeh-temeh akan sirna, berganti menjadi rasa iba dan cinta. Tentu saja, konsep kemuliaan tagoful ini tidak hanya diwajibkan bagi para suami saja. Para istri pun dituntut untuk memiliki kemampuan luar biasa ini. Terkadang, suami pulang membawa beban pekerjaan atau lupa meletakkan barang pada tempatnya. Ketimbang langsung mengeluarkan omelan yang memekakkan telinga, para istri yang solihah dan bijaksana akan memilih untuk pura-pura tidak melihat. Istri yang mampu menenangkan dan menghargai kekurangan suaminya ini, menurut kitab suci, dijanjikan kebahagiaan dan penghormatan setinggi-tingginya sebagai pilar utama kebahagiaan rumah tangga. Banyak ulama menyebutkan bahwa pernikahan adalah penyempurna dari separuh agama seseorang. Mengapa demikian? Karena dalam pernikahanlah hampir seluruh ujian kesabaran, keikhlasan, pengendalian diri, dan sifat pemaaf diuji secara penuh setiap detiknya. Jika hidup menyendiri, Anda mungkin dengan mudah menjadi orang baik karena tidak ada yang menguji kesabaran Anda. Namun dalam pernikahan yang penuh dinamika, setiap praktek menahan amarah dan memilih untuk pura-pura lupa demi keutuhan keluarga merupakan tangga spiritual yang akan meninggikan derajat jiwa Anda ke tingkat maksimal. Tujuan akhir dari setiap bahtera rumah tangga tentunya adalah mampu menua bersama dalam kebahagiaan. Orang-orang lanjut usia yang berhasil melewati puluhan tahun pernikahan emas mereka rata-rata memiliki satu rahasia yang sama. Mereka memiliki ingatan yang sangat buruk terhadap keburukan pasangannya dan ingatan yang sangat tajam terhadap kebaikan-kebaikannya. Seni pura-pura melupakan kesalahan pasangan adalah lem perekat terkuat yang menjaga bangunan pernikahan tetap kokoh diterjang segala badai dan ujian waktu. Mari kita senantiasa berdoa menurut keyakinan dan ajaran agama kita yang luhur, memohon kepada Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati agar rumah tangga kita selalu dilimpahi rahmat. Semoga kita diberikan kelapangan dada yang seluas samudera untuk memaafkan dan dikaruniakan seni amnesia selektif atau sifat taghaful ini untuk mengabaikan hal-hal yang tidak prinsipil. Karena dari kelapangan dada inilah mata air kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah akan terus memancar deras menghidupi hati seluruh anggota keluarga tercinta.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واجعل بيوتنا مملوءة بالرحمة والسكينة. اللهم ارزقنا سعة الصدر وحسن العفو وهب لنا خلق التغافل عن الزلات وما لا أصل له. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا سكينة مودة ورحمة وأجر فيها ينابيع السعادة وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi rahmat dan ketenangan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kelapangan dada dan kemuliaan dalam memaafkan. Karuniakanlah kepada kami akhlak tagoful, mengabaikan kesalahan terhadap hal-hal yang tidak prinsipil. Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami sebagai rumah yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Alirkan di dalamnya mata air kebahagiaan, dan satukan hati-hati kami, wahai Tuhan seluruh alam. Sebagai penutup Bapak-Bapak sekalian, mulailah melatih jurus rahasia ini sejak hari ini juga. Ketika pasangan Anda mulai melakukan kesalahan kecil atau melontarkan keluhan yang kurang enak didengar, tariklah nafas yang panjang dan jadilah seorang pelupa yang paling handal. Tutup mata dan telinga Anda sejenak. Ingatlah kembali pesan para ulama kita, bahwa tidak akan runtuh kewibawaan seorang suami karena ia banyak mengalah. Justru disitulah letak mahkota kemuliaannya yang sejati. Semoga kedamaian selalu menyertai rumah tangga kita semua.